Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Putri Zahratunisa, NIM G00235154. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi lapisan dinding abdomen dan yang lainnya. Untuk yang pertama itu dari lapisan-lapisan dinding abdomen anterior sama posterior. Jadi yang ada di anterior ini dia tuh ada kulit, ada fasia, ada ada fasia superficialis, ini ada fasia kamper sama scarpa. Terus di fasia profunda ada muskuli juga, ada aponeurosisnya yaitu musculus obliquus externus abdominis, ada musculus obliquus internus abdominis, musculus transversus abdominis, musculus rectus abdominis, ada musculus pyramidalis abdominis. Terus yang kelima itu ada fascia transversalis, yang keenam ada fascia extraperitonealis, jaringan lemak. Terus yang ketujuh ada peritoneum parietal. Untuk yang posterior, jadi di posterior ini ada kulit, ada fascia superficial dorsi, ada musculus yang terbagi menjadi lapisan pertama, kedua, ada ketiga, keempat. Terus yang pertama itu ada latissimus dorsi, musculus latissimus dorsi. Buat yang kedua itu ada musculus multifidus, musculus interspinalis, ada musculus obliquus internus abdominis. Terus buat lapisan yang ketiga itu ada musculus multifidus, interspinalis, ada musculus obliquus abdominis. Terus yang keempat itu ada musculus quadratus lumborum, ada iliopsoas, musculus transversus abdominis. Untuk yang nomor 4 tuh ada fascia extraperitonealis, jaringan lemak tadi. Terus ada yang kelima tuh peritoneum parietal. Untuk ini kita menjelaskan tentang adanya dinding abdomen. Nah, di dinding abdomen ini kan ada musculus obliquus externus. Terus ada musculus obliquus internus, ada musculus transversus abdominis, ada musculus rectus abdominis, sama ada musculus pyramidalis. Untuk yang musculus abdominis, musculus obliquus externus abdominis ini, dia tuh adalah lapisan otot terluar. Jadi itu lapisan buat yang paling terluar gitu pada dinding abdomen. Nah, otot ini tuh berjalan ke arah inferomedial, pola serabut seperti huruf V, sedangkan aponeurosnya tuh lebar, menutupi bagian anterior dinding abdomen sampai garis tengah tubuh. Terus mendekati garis tengah tubuh, aponeurosnya itu saling terjalin dan menebal, membentuk linea alba. Apa sih linea alba? Jadi di linea alba itu terbentang dari prosesus sipoideus sampai simfisis pubica. Berbeda dengan dua lapisan flat muscle lainnya. Dari musculus obliquus externus abdominis itu tidak beregio pada fascia thoracolumbalis-nya, melainkan beregio pada permukaan luar koste 5 sampai koste 12 gitu. Terus untuk musculus obliquus internus abdominis ini, dia tuh musculus yang berada pada profunda dari musculus obliquus externus abdominis di lapisan kedua dari tiga lapisan fat muscle tadi. Terus otot ini tuh lebih tipis dibandingkan musculus obliquus externus abdominis, serta dia tuh berjalan ke arah superomedial gitu. Untuk yang musculus transversus abdominis ini, dia tuh lapisan otot yang paling profunda dari tiga lapisan flat muscle. Dinamakan transversus karena serabut-serabutnya itu sebagai aponeurosis yang bercampur membentuk linea alba di garis tengah tubuh serta dapat membentuk flash inguinalis. Terus di antara musculus obliquus internus abdominis dan transversus abdominis ini adalah neurovascular gland yang berisi syaraf dan arteri yang masuk dinding perut anterolateral gitu.
Terus yang selanjutnya tuh ada musculus rectus abdominis. Di musculus rectus abdominis ini dia tuh berjalan secara vertikal pada dinding abdomen anterior yang berjumlah sepasang di mana otot ini tuh dilapisi oleh linea alba. Musculus rectus abdominis ini dibagi menjadi segmen atau bagian yang jelas pada tiga intersectionales tendin. Jadi strukturnya tuh berbentuk 3 sampai 4 pita, fibrosum transversum. Terus untuk selanjutnya yang musculus pyramidalis abdominis. Musculus pyramidalis abdominis ini dia tuh terbentuk triangular dan sangat kecil. Otot ini tuh tidak terlalu ada pada setiap orang, sekitar 20%. Otot ini tidak mempunyai otot. Terus terletak di depan di musculus pyramidalis ini dia tuh terletak di depannya eh, depannya musculus rectus abdominis di depannya ini. Habis itu eh, otot ini kan berada di anterior rectus abdominis memiliki dasar di medial linea alba serta bersama dengan musculus rectus abdominis terdapat di dalam vagina musculi recti. Jadi nanti di antara musculus rectus abdominis ini sama musculus pyramidalis itu ada yang namanya lapisan. Nah, lapisannya itu dinamai vagina musculi recti abdominis. Tuh. Untuk selanjutnya menjelaskan tentang rectum proprium. Jadi eh, apa namanya? Rectum proprium ini tuh eh, di sisi luarnya tuh terdapat flexura sacralis dan flexura perinanalis atau flexura anorektal. Terus itu tuh kolonnya tuh berbentuk seperti huruf S. Berbentuk seperti huruf S. Jika dilihat dari lateral, flexura anterior membantu menjaga kontinensi tinja melalui tonus otot pubrorectalis saat defaks, defekasi fleksura menjadi tegak dan tinja bergerak ke anal kanal. Terus di sisi itu kan tadi di sisi luar. Kalau buat di sisi dalam, tunika mukosanya, dia tuh terdapat lipatan-lipatan yang transversal gitu, yang disebut sama plika transversalis recti. Di bawah lipatan-lipatan rektum mengalami dilatasi membentuk ampula recti, terletak langsung di atas dan didukung oleh diafragma pelvis dan ligamen anokoksegial. Ampula rekti ini memiliki kemampuan untuk berelaksasi karena fungsinya tuh untuk menerima dan menahan akumulasi massa tinja sampai dikeluarkan saat buang air besar. Nah, ini ya, ini gambar anatomi rectum proprium. Terus untuk anatomi kanalis-analis itu meliputi ligamen-ligamen dari anus. Struktur pembukaan dan otot dari anal kanal itu tuh pada bagian lapisan otot tuh berkembang baik stratum longitudinal. Jadi anal kanal ini dibagi menjadi tiga. Ada zona kolumnaris. Terus yang kedua tuh ada pecten analis, ada zona kutanea. Nah, di zona kolumnaris ini terdiri dari lipatan longitudinal, kolumnar rectalis atau analis, Morgagni, yang dibentuk dari korpus cavernosum. Nah, epitalnya ini tuh kolumnar atau kuboid. Bisa kolumnar, bisa kuboid. Terus, Becton analis ini adalah epitelium squamous kompleks non keretinia keretinisasi yang menimbulkan zona putih di mukosa, zona alba. Jadi di zona alba itu kan ada garis putih kan. Itu tuh disebabkan oleh Becton analis ini. Terus untuk zona kutannya itu adalah kulit eksterna dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anokutanea. Terus ada tambahan. Jadi di kanal-kanal itu ada tambahan satu lagi, zona hemorrhoidalis adalah tempat kemungkinan terjadinya benjolan hemorrhoid karena pelebaran VV hemorrhoidalis interna
hemoroid terjadi di atas linea pectinate, sedangkan eksternal terjadi di bawah linea peritoneo gitu. Untuk selanjutnya, neurovaskularisasi dari rektum. Neurovaskularisasi dari rektum itu ya ada dua kan, arteri sama vena. Buat yang arteri ini, itu tuh ada analis rectalis superior, cabang arteri mesenterica inferior. Terus yang kedua tuh ada arteri rectalis media, cabang dari arteri iliaca interna. Terus yang ketiga ini tadi iliaca interna tuh yang ini. Terus tadi mesenterica inferior tuh yang ini. Jadi renalis superior seperti yang sama ini. Terus yang rectalis media tuh sama yang ini. Terus buat arteri rectalis inferior itu cabangnya sama iliaca interna sama yang ini juga. Tuh. Untuk selanjutnya yang vena. Vena itu ada vena rectalis superior. Terus vena mesenterica inferior, vena porta. Ada yang kedua tuh vena rectalis media menuju vena iliaca interna, terus ke vena cava inferior. Untuk yang ketiga itu ada vena rectalis inferior menuju vena pudenda interna, terus menuju vena iliaca interna sama vena cava inferior. Gitu. Ini gambar dari bagian rektum. Nah, ini apa itu peritoneum? Jadi peritoneum itu adalah suatu lapisan tipis dan licin. Terus ada membran serosa, membran serosa yang melapisi dalam dinding abdomen dan membungkus sebagian dari seluruh viscera abdomen itu. Jadi kayak fungsi peritoneum tuh dia tuh kayak membungkus gitu loh. Tadi membungkus lapisan-lapisan licin kan. Terus sebagai fungsinya tuh sebagai pelumas untuk mencegah gesekan antara viscer abdomen. Terus di peritoneum ini juga tuh dia bisa untuk menyimpan lemak, bisa untuk menyimpan lemak. Terus untuk pertahanan terhadap infeksi dan sebagai alat penggantung organ viscera. Terus mempercepat absorpsi obat-obat yang dimasukkan secara interperitoneal. Terus di peritoneum ini dibagi menjadi dua. Ada yang parietal, ada yang visceral. Untuk yang parietal, dia itu lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomennya. Untuk yang peritoneal visceral ini, lapisan peritoneum yang melapisi langsung permukaan organ viscera abdominis. Terus baik sebagai permukaan organ yang disebut organ retroperitoneal maupun seluruh permukaan organ yang disebut sama intraperitoneal. Untuk selanjutnya, kan ada yang namanya retroperitoneum sama ada intraperitoneum. Buat yang retroperitoneum ini, retroperitoneum ini dia tuh kan terdapat organ-organ viscera adalah ruangan anatomi yang di belakang peritoneum. Jadi dia tuh yang lebih depan gitu daripada yang peritoneum ini. Terus dia tuh ada lapisan yang melapisi organ-organ di dalam rongga abdomen. Terus beberapa organ yang strukturnya anatominya tuh tertentu dan terletak di retroperitoneum yang berarti mereka tuh terletak di belakang peritoneum dan tidak sepenuhnya terbungkus olehnya. Nah, di retroperitoneum ini itu tuh ada yang namanya set Packer. Sebentar. Ada yang namanya set Packer. Jadi apa sih set Packer? Set Packer tuh yang S tuh sebagai suprarenal gland, yang kedua itu ada aorta, A-nya tuh aorta, yang D tuh duodenum, kecuali yang pars superiornya. Terus yang ketiga tuh ada pankreas, kecuali kaudanya. Terus ada U, ureter. Yang C itu ada colon ascendens sama descendens. Yang K itu kidney. Yang E itu esophagus. Yang A itu rectum. Gitu. Terus buat intraperitoneum. Intraperitoneum itu adalah organ-organ yang terletak sepenuhnya atau sebagian besar di dalam rongga peritoneum dianggap intraperitoneal. Contoh organnya tuh meliputi lambung, usus halus, dan sebagian besar usus besar. Jelaskan tentang duplikator peritoneum. Jadi, eh,
di duplikator peritoneum itu kan ada yang pertama itu ada mesenteri. Mesenteri itu apa? Mesenteri itu melekatnya viscera intraperitoneal ke dinding abdomen posterior. Jadi dia kan ada pelekatan di viscera interperitoneal itu ke dinding abdomen. Jadi dia nempelnya tuh ke dinding abdomen yang posterior. Posterior itu yang belakang gitu. Itu di belakang. Itu yang namanya mesenteri. Terus yang kedua tuh kan, jadi tadi kan duplikator tuh ada tiga kan, mesenteri, omentum, sama ada ligamentum peritoneum. Untuk yang omentum tadi, eh, untuk yang omentum tuh dia tuh membentang dari gaster proksimal ke duodenum untuk melekatkan viscera interperitoneal. Jadi omentum tuh ada dua. Yang pertama tuh ada omentum maius yang berbentuk tirai. Terus dia tuh curvatura mayor gaster dan duodenum pars superior. Terus yang kedua tuh ada minus, ada maius. Maius itu dia tuh kayak kira-kira tuh menuju ke gaster dan duodenum gitu. Terus menuju facies inferior. Itu omentum. Terus ada jelaskan tentang yang ligamentum peritonei. Jadi ligamentum peritonei ini dia itu sama sih kayak gini. Ini gambarnya. Untuk yang selanjutnya apa itu Gastar Greatersek, Lessersek, dan Foramen Winslowi. Nah, itu tuh ini apa akibat adanya perputaran pada saat embrional, saat dewasa tuh kalium peritoneum itu tidak akan merupakan bentuk kesatuan lagi. Jadi dia akan berpisah menjadi dua ruang. Ini sama ini gitulah. Dua ruang yang saling berhubungan dikenal dengan greater sek, ada lesser sek, epigloforamen ini yang greater sek itu yang ini. Lesser sek itu yang biru ini, tapi kayak yang ada buletan ini tuh epigloid foramen gitu. Jadi eh, epigloid foramen itu dia tuh juga disebut juga sama Winslowi. Bisa disebut juga sebagai foramen Winslowi. Jadi nama lainnya dari epigloica foramen itu adalah foramen Winslowi. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata dan terima kasih sudah menjelaskan penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.